Mas Alif dibuka, Mas Alif. Sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar pada hari ini, pada malam ini, yang mana materi malam ini yaitu mengenai bedah buku panduan komprehensif menggunakan ChatGPT untuk penelitian, yang bagian penelitian. Recording in Sebelumnya progress. saya mengingatkan kembali jika Bapak Ibu berminat untuk membeli buku ini atau buku yang lainnya yang telah kami buat, bisa mengklik link yang nanti akan dikirimkan panitia di kolom chat. Kemudian juga jika masih berminat mengikuti workshop, besok juga masih ada workshop lanjutan dari hari ini yang isinya melanjutkan dari bedah buku panduan komprehensif menggunakan ChatGPT untuk penelitian ilmiah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja workshop pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Prof. Wisnu Jatmiko. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kita mau coba pelan-pelan ya. eh karena ini kan sudah hari yang keberapa nih? Ini kata sudah 2 minggu. Kita coba ya. Ini kok fotonya masih gambar yang lama ya nih. Siapa nih yang membuat PPT? Bukunya masih buku yang lama. Ya udah nggak apa-apa. Baik. eh kita mulai saja. Jadi kita sudah bedah buku ya dari minggu lalu ya. Nah, jadi ada 2 buku yang kita bedah, yaitu mungkin biar, nah ini ada 2 buku ya. 2 buku yang pertama buku metodologi penelitian Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Karena jika kita tidak pakai metodologi penelitian nanti ada beberapa jika kita langsung menggunakan AI atau generatif AI, maka dia akan ter apa ya, critical thinking kita, konsep-konsep dasar kita sebagai peneliti akan mungkin tidak tidak ini ya, tidak karena dia tuh kalau AI itu adalah output base. Makanya sebaiknya Bapak Ibu tetap mengacu pada teori dan ada beberapa hal yang sebentar saya cari ini dulu apa namanya. Biar saya buka 2 layar ya. Takutnya nanti ternyata saya udah share belum kelihatan. Saya buka 2 layar dulu. Di layar yang kedua. Saya buka dulu sebentar. Ya, baik. Eh, ini buku yang pertama ya. Terus kita akan coba eh, hari ini baru masuk nih buku yang kedua Bapak Ibu. Eh, buku baru buku baru kami ya. Buku baru kami yang kedua yang isinya khusus untuk menggunakan generatif AI. Dalam hal ini adalah ChatGPT. Nah, kedua buku ini memang baru kita keluarkan ya dalam eh, 6 bulan terakhir lah. Bahkan yang warna biru ini baru 2-3 minggu yang lalu, makanya ini bedah buku judulnya, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam buku ini kita ada bukunya sendiri, ya. Memang kita tidak membuat hard copy-nya, soft copy. Begitu juga ada PPT-nya, ya. PPT-nya per bab tergantung babnya. Begitu juga ada channel YouTube-nya videonya, ya. Nah, ini buku yang kedua, yang ChatGPT juga.
karena babnya hanya 6, PPT-nya ya juga 6, dan juga ada eh, eh, channel YouTube-nya. Nah, sebetulnya kami punya buku yang di-share banyak sebenarnya, ada sekitar ini di sini kebetulan gambarnya cuma 12, sebenarnya ada lebih dari 12 ya. Eh, Sebelumnya memang kita mempunyai me, apa ya, menulis knowledge management gitu ya, knowledge management, eh, penelitian AI, robotika dan sebagainya. Contoh buku kami yang ini sudah eh, 2015, berarti 9 tahun yang lalu, dan ini udah di-share ya, eh, PDF-nya, PPT-nya, videonya di channel YouTube kami. Dan di ResearchGate sudah di-download lebih dari 200.000. Nah, terus juga ada proposal hibah research. Ya, proposal hibah research ini juga sudah kami share free ya. Dan juga ada beberapa bagaimana membuat lab dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau mengcustomize ulang semuanya supaya apalagi sekarang ada channel YouTube dan sebagainya, supaya knowledge management yang kita punya di lab ini bisa kita sebar gitu ya ke beberapa kolega-kolega kita. Ya, karena lumayan ya paper kita ini eh, cukup banyak ya. Dan kenapa kita bisa cukup banyak? Karena sebetulnya mana nih tadi ya? Ya, di lab kami ya, di lab kita itu eh, sudah hampir sekitar 150 bahkan 150 alumni, dan di foto ini ada sekitar 40 orang yang bergelar doktor, 40 orang lebih yang bergelar doktor di bidang AI. Ya, yang mana ya mereka tersebar di beberapa tempat ya, eh, memang sengaja. Ini hanya sebagian foto ya, sisanya di foto ini aja sekitar 25 doktor ya. Kita tergabung dalam WA grup alumni. Kebetulan saya ketua labnya, artinya ini apa, mantan bimbingan saya semua ya. Eh, nah, sekarang kita mau coba mengcustomize buku-buku kita. Kita buat tadi ya dalam bentuk apa? PDF, PPT dan video. Ya, baik. Nah, hari ini kita akan coba eh nah, kita perjalanannya udah 2 minggu ini udah lumayan ya. Jadi Bapak Ibu ya, mungkin yang baru gabung ya nggak apa-apa, atau ini ya. Kita dari minggu lalu yaitu kita membahas bedah buku bagian penelitian yang warna putih ya, yang warna putih, bedah buku dua komponen utamanya yaitu penelitian dan penulisan. Seperti itu. Nah, hari Senin kemarin ya, Senin Senin ya, eh, buku putihnya overview ditambah bagaimana juga jika pakai generative AI secara overview. Nah, hari ini kita mau detailkan yaitu bedah buku overview yang buku putih tapi lebih detail jika menggunakan generative AI ya, dengan unsur-unsur etik dan tadi ya ranah akademik kita jaga. Juga ada namanya sesuai dengan rekomendasi dari UNESCO, juga pengelolaan data dan juga penulisan. Nah, jika Bapak Ibu ingin mendalami atau mungkin belum sempat, ini kita juga menyediakan yang full day ya. Full day bedah buku ya. Ini waktunya 1 hari penuh. Jadi ada 4 sesi ya, hari Sabtu gitu ya. Nah, nanti silakan lihat apa namanya, detail eh, apa namanya yang diposting oleh panitia di chat chat Zoom ya, seperti itu. Ya, ini disclaimer saja, biasa kita ulang karena ini adalah knowledge management dan kita coba men-share gitu ya. Memang ada beberapa eh, untuk yang baru-baru memang ada biaya registrasi ya, karena kita harus menjaga apa izin server dan sebagainya, langganan seperti itu. Nanti mungkin 2-3 tahun lagi kita open lagi ya, seperti buku-buku yang sudah kita buku-buku lama
Ya seperti itu ya. Eh, nah, karena kita sudah banyak men-share, jadi Bapak Ibu kalaupun nanti mensitasi ataupun ini kan tolong tadi ya copyright dan kreditnya tolong dicantumkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, eh, sekarang kita mau coba mendetailkan apa itu generative AI ya, dan buku yang kita apa namanya kita detailkan hari ini khusus untuk penelitian. Jadi ada tiga komponen utama dalam penelitian. Nanti coba kita lihat. Nah, sekarang apa sih bedanya antara AI dan maksudnya prediktif AI? Sebenarnya saya juga agak bingung kalau orang-orang itu mendefinisikannya kok membandingkannya head to head sama prediktif AI. Ya udah nggak apa-apa. Prediktif AI itu kan mengumpulkan data, menganalisa data untuk memprediksi. Sebenarnya kan AI itu bisa macam-macam sih, bisa clustering, bisa klasifikasi, bisa asosiasi. Prediktif ini cuma bagian doang, bagian satu dari kemampuan AI. Tapi saya nggak tahu ini saya ambil dari NVIDIA ya, ataupun dari beberapa sumber biasanya mengacunya seperti ini. Dia hit to hit sama dibandingkan langsung sama generative AI. Sebenarnya generative AI ini nggak apple to apple ya sama predictive AI, tapi nggak apa-apa deh. Nah, predictive generative AI ini eh, nah kelebihannya baik dia clustering atau klasifikasi atau beberapa hal gitu ya, dia bisa menghasilkan konten baru berdasarkan ini apa namanya eh, bagus gitu ya. Lalu juga up to date, maka dia hasilnya juga bagus. Nah, walaupun sekarang yang paling terkenal adalah ChatGPT ya Bapak Ibu ya. Nah, dia masih teks, tapi sebenarnya ternyata dia ada interface untuk gambar, untuk suara, untuk animasi dan sebagainya. Sehingga sekarang bisa kita lihat pengisian suara, animasi, generator gambar, editing video itu sudah sangat canggih gitu ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang mau kita lihat. Nah, sejarahnya sendiri eh, memang apa namanya GPT gitu ya, GPT ya. GPT itu adalah generatif pre-trained transformer. Mungkin nih, transformer nih oh ya 5-6 tahun apa ya penemuan metode baru lah. Bagaimana kita bisa mentraining sesuatu itu jadi paralel ya, pakai encoder decoder yang tadinya mungkin terlalu eh, sekuensial gitu ya. Nah, dia ada apa namanya sehingga teks-teks yang dilakukan, teks-teks yang di training ini eh, bisa lebih cepat ya gitu. Dan juga ada metode baru namanya large language model, tapi mungkin saya tidak terangkan. Yang jelas akhirnya lahirlah ChatGPT tahun 2022. ChatGPT is born yang versi awal itu ya. Jadi 2002 eh, November waktu itu ya. Dan dia katakan the largest and the most powerful GPT. Ya. Dan juga selain itu chatnya sendiri pun juga sudah mapan nih dari dulu memang chat. Jadi gabungan GPT adalah otaknya ya apa namanya seperti orang yang pinter ya yang banyak baca buku gitu ya. Terus ya, dia bisa tahu macam-macam. Nah, GPT-nya chatnya ini adalah bagaimana komunikasi dengan Oh, si oh. ini, panitia tolong di off kan kalau gabung ya. Sehingga ada GPT, ada chat seperti itu. Nah, singkat cerita, saya mungkin nggak teknikalnya ya, karena kita kan mau bahas bagaimana penggunaannya gitu ya. Nanti kalau teknikalnya ada kuliahnya sendiri, bagaimana membuat LLM dan sebagainya gitu ya. Sekarang kita mau bagaimana mengutilisasi generatif AI, tapi kita tahu kelemahannya sesuai dengan aturan dan tidak melululantahkan cara berpikir kita. Ya, karena tadi Bapak Ibu, Mas atau Mbak, ChatGPT itu ataupun generatif AI itu atau AI sendiri itu adalah output base, ya output base. Nah, sehingga kadang-kadang karena instan gitu ya, dan memang hasilnya betul.
karena juga ada namanya paradigma black box. Nah, ini sangat berbahaya kalau kita gunakan langsung di dunia pendidikan atau di mana saja yang butuh namanya learning process. Nah, sebenarnya itu yang ditakutkan. Selain ada delik nanti copyright, etik dan sebagainya. Biar biar tahu. Tapi kalau kita gunakan secara betul dan transparansi, trustworthy, nanti kita bilang seperti itu ya. Itu diizinkan ya. Diizinkan dan beberapa publisher besar pun juga sudah sepakat gitu ya. Tidak ada masalah. Asal ada beberapa klausa yang harus diisi dan jika nanti sampai ditemukan suatu masalah ya yang bertanggung jawab adalah penulis kan seperti itu. Nah, singkat cerita sekarang kita menemukan ChatGPT ya yang bisa language generation, bisa question answering, bisa text completion, bisa language translation, bisa summarization. Yang mana makin hari dia makin ya cukup 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 mapan ya, cukup cukup ini ya, cukup sangat membantu ya. Nah, sehingga sekarang seperti UNESCO atau beberapa Uni Eropa Council gitu ya mengeluarkan aturan-aturannya. Karena kalau tidak digunakan secara betul ataupun juga orangnya tidak mengerti batasan-batasannya, nanti bisa ada beberapa hal ya seperti namanya bias, halusinasi, terus ada namanya apa itu namanya privacy itu bisa di kemana-mana seperti itu. Ya, ini contoh aja seperti ini ChatGPT. Ada sekarang ada versi ini Dell ini sebenarnya sama OpenAI ya. Dia ChatGPT saja yang me, apa namanya di training sama teks itu kalaupun konverter ke gambar dia bagus. Nah, DLI ini dia di trainingnya pakai gambar sehingga gambarnya biasa kalau dibandingkan dengan ChatGPT sama DLI lebih smooth DLI. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan nanti jika eh, mungkin vendor-vendor gitu ataupun siapapun orang yang bisa membuat suatu sistem seperti ChatGPT yang text based walaupun nanti ada konverternya ataupun nanti di training sama kalau gambar dengan gambar atau video dengan video, suara dengan video, maka akurasinya makin makin tinggi seperti itu. Ya, dan ini sekarang lagi booming. Ya. Nah, ChatGPT sendiri itu tadi ya untuk bisa menyelesaikan apa namanya assisting with homework ya. Jadi kita sudah coba ya seluruh ujian ataupun PR-PR di Fakultas Komputer Science gitu ya. Start apalagi kalkulus, aljabar dan sebagainya itu sudah ya cukup untuk bisa sebagai sparring partner untuk menyelesaikan atau membuat apa ya diskusi. Tetapi jika disalahgunakan buat tadi untuk nyontek dan sebagainya itu yang berbahaya. Nah, itu yang mau kita atur sebenarnya. Ya, jadi dia sangat ya dia karena dia di training dengan tadi ya seperti public public knowledge itu apalagi sekarang banyak konverter seperti mat apa eh, apa tadi namanya Mat Plus atau itu ya Matwalk gitu ya itu juga eh, sudah bisa mengkonverter eh, apa namanya grafik dan sebagainya. Nanti nanti saya akan tunjukkan juga dalam 3 hari ini ya, Bapak Ibu ya banyak sekali yang kita ini buat creating educational content ya seperti bagaimana menerangkan apa namanya ya tadi ya eh, apa namanya mungkin sejarah dan sebagainya asal di trainingnya betul dia sangat bagus. Membuat soal ya eh, dan seterusnya. Ini mungkin saya akan skip ya karena mungkin nanti terlalu lama. Ya, ini semua ada. Nah, ada namanya prompt engineering ya. Prompt engineering. Nah, prompt engineering ini eh, tadi ya apa namanya proses bertanya kepada kepada ChatGPT ya, ChatGPT eh, supaya ChatGPT itu memberikan jawaban tidak normatif, tidak halusinasi, ya, dan sebagainya. Makanya ini penting. Nah, jadi ada dua sebenarnya, ada beberapa kemungkinan. Nah, mungkin Bapak Ibu coba kita diskusikan supaya Bapak Ibu tahu kelemahannya AI dan jangan salah apa namanya menggunakan AI sehingga AI yang tadi jadi alat bantu malah
tadi membuat ya apa pekerjaan kita jadinya malah tidak valid dan sebagainya. Nah, kita mau coba diskusikan ini hari ini, terutama untuk penelitian. Hari ini untuk penelitian, besok untuk pengolahan data, lusa untuk penulisan. Kenapa kita bagi ini? Karena memang banyak sekali ranahnya nanti biar Bapak Ibu. Nah, eh, dalam penggunaan generative AI, selain kita harus tahu datasetnya, data trainingnya, terus limitasinya, apa itu bias, apa itu halusinasi, kita juga harus tahu bagaimana menginputkan dengan benar. Jika inputnya oke, maka dia outputnya oke. Jika inputnya tidak oke ya, nih saya silang outputnya. Jadi you get what you give ya seperti itu. Nah, nih. Jadi ada input. Nah, input kadang-kadang teks tapi ada konverternya Bapak Ibu. Nah, jadi walaupun ChatGPT ini teks tapi dia juga bisa memahami gambar, memahami video, suara karena ada konverternya. Ya. Nah, tadi yang saya contohkan DALL-E. DALL-E itu di trainingnya pakai gambar gitu. Jadi kalau dia menganalisa gambar lebih bagus daripada ChatGPT. Walaupun demikian, karena sudah ada konverternya cukup memadai si ChatGPT ini, sehingga dia bisa untuk melihat teks, gambar, suara, video dan sebagainya. Nah, sekarang orang-orang juga sudah nanti saya tunjukkan kami tunjukkan pas demonya. Jadi buat penelitian ini ada namanya third party ya. Jika ternyata banyak kekurangannya si ChatGPT dalam penalaran data atau penalaran data data pembelajaran, ini sekarang banyak sekali third party, soalnya namanya Scholar GPT, nanti kita akan tunjukkan pas demo, ataupun namanya Science Space. Jadi dia menyediakan tambahan amunisi paper gitu ya, sebagai penalaran ataupun sebagai eh, kalaupun tidak sebagai penalaran dia atau disebut RAG-nya lah, RAG versinya. RAG itu adalah Retrieval Augmented Generative. Ya, jadi eh, G- ChatGPT yang sekarang itu eh, kan dia tuh namanya Generative AI. Dia juga bisa dikombinasikan dengan RAG. Jadi RAG itu seperti Retrieval Information. Jadi kombinasi dari itu sehingga jawabannya penalarannya lebih baik. Nah, itu sekarang model ini yang sedang dikembangkan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang orang-orang sedang mencoba mensuntik gitu ya ide-ide supaya ChatGPT mempunyai penalaran atau generative AI mempunyai penalaran yang cukup bagus dengan tambahan-tambahan tadi. Ya, nah Bapak Ibu mungkin kalau buka iseng-iseng buka Scopus ya, Scopus adalah Scopus AI. Ada dia mengeluarkan produk baru contohnya, tapi itu bayar mahal ya. Nggak tahu UI waktu itu ditawarkan belum belum langganan juga. Nah, Scopus AI itu artinya adalah ChatGPT. Saya tidak tahu sebenarnya itu juga problem juga itu bahwa mentraining suatu data itu harus ada inform consent-nya. Nah, itu si ChatGPT itu ataupun OpenAI itu banyak digugat karena mentraining sesuatu tapi tidak izin sama pemilik yang saya, karena belum ada aturannya. Apakah kalau kita mentraining muka artis, muka orang gitu ya, apakah itu gimana inform consent-nya itu lagi dibahas tuh, Bapak Ibu. Jangan sembarangan juga. Nah, itu mau diatur ya, karena kalau tidak diatur nanti bisa kemana-mana. Nah, kembali lagi ke Scopus AI gitu ya. Nanti penalarannya itu sangat dalam karena paper-papernya adalah paper-paper terbaru ya. Paper-paper terbaru, paper-paper yang ini. Nah, kalau yang pakai ChatGPT as usual nanti kita tunjukkan, dia paper-papernya mungkin ada batas trainingnya 2022. Dan si tadi yang seperti kita katakan bahwa kalau kita mentraining sesuatu itu harus izin. Nah, untuk beberapa yang proprietary itu tidak dapat izin ya si OpenAI ya. Jadi dia mentraining open access aja. Sehingga nanti data-datanya ada batasannya. Nanti kita akan tunjukkan nanti ya. Tapi dengan beberapa eh, kecanggihan tadi ya itu bisa jadi lebih lebih ini ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa bayangkan yang tadi ya tulisan rumus matematik nanti kita akan demokan juga ya mungkin kalau nggak hari ini besok. Dia juga bisa menginterpretasikan rumus matematik grafik karena juga jagoan-jagoannya siapa? Jagoan-jagoannya visualisasi ya, software-software besar visualisasi udah bukan ngalah ya, dia udah kolaborasi dengan generative AI gitu ya.
Jadi dia pakai API-nya generative AI, terus visualisasinya pakai work farm. Nanti bisa bayangkan, jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat grafik, membuat apa ya, analisa kuantitatif, ya lalu juga membuat ya apa namanya, titik maksimum yang multidimensi dan sebagainya itu dengan mudah. Tapi tadi tolong karena begitu mudahnya maka dia output base. Nah, itu yang mungkin kita harus coba pikirkan bagaimana kalaupun kita menggunakannya ataupun kita mengajarkannya ya kepada diri kita sendiri, kepada asisten kita atau kepada murid-murid kita, kita ada norma-norma yang harus kita jaga dan nanti kita bahas itu juga. Bahkan untuk visualisasi ini udah nggak main-main nih. Banyak sekali ya yang versi kuantitatif, kualitatif juga banyak. Nah, nanti kita akan bahas itu di pas pengolahan data besok ya, pengolahan data Bapak Ibu. Jadi how powerfulnya generative AI jika kita gunakan. Tetapi tadi walaupun dia auto output base, makanya minggu lalu itu kita insertkan teori-teorinya supaya tadi Bapak Ibu tidak tidak apa ya, eh, satu lagi nanti tidak boleh mencerna langsung ya. Harus ada verifikatornya karena seperti itu. Karena kalau tidak ada verifikatornya, dia apa punya kesalahannya tidak di tidak di ini kan makin lama makin terakumulasi seperti itu. Baik. Nah, minggu lalu dan hari kemarin ya kita ini masih versi kuantitatif ya. Kita sudah mencoba Bapak Ibu bagaimana membuat metodologi penelitian yang tadinya kuantitatif kita detailkan. Ya, kemarin kita katakan latar belakangnya harus kuat. Jadi Bapak Ibu yang kemarin ikut ya, yang kemarin ikut mungkin bisa masih ingat ya, kan kita bahas ini detail waktu itu. Bagi Bapak Ibu yang tidak ikut, saya akan bahas sebentar. Kalau mau lihat materinya atau videonya bisa kontak panitia atau mungkin Mbak-mbak atau Mas asisten bisa dibuat link WA grupnya biar paralel juga Bapak Bapak Ibu di sini bisa ngeklik. Jadi eh, kita ini kan sering apalagi besok ya Januari Februari kita ada bootcamp macam-macam nih Bapak Ibu. Silakan bergabung di WA group. Kita kebetulan punya 3 WA group ya, komunitas gitu ya. WA grup satu isinya 1.000 orang, WA grup 2 2.000 orang, 1.000 orang di 2.000 nih. WA grup yang ketiga nih baru 150 nih. Silakan di share ya. Bapak Ibu mungkin silakan daripada nanti lupa bisa bergabung di WA grup ini yang di share oleh Mbak atau Mas asisten di channel di Zoom, di chat Zoom. Nah, itu silakan. Ya, saya lihat juga nih on the spot ada beberapa yang bergabung gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bergabung di sini. Nah, karena tadi sih sebenarnya ini kan kita punya YouTube channel, punya apa, nanti Bapak Ibu bisa meretrieve kalau terlalu cepat ataupun mungkin karena ada yang terlewat dan sebagainya. Ya, eh, ya di balik saya ini banyak banget apa darah mudanya dokter-dokter muda yang membantu saya Bapak Ibu. Jadi konten kita banyak sekali Bapak Ibu. Jadi saya ini dibantu sekitar 4 5 dokter ya yang dari luar negeri yang udah pada pulang. Terus asisten juga ada sekitar 8 orang ya. Ada beberapa yang full time. Terus juga selain itu kita juga membimbing sampai 20 25 orang ya, magister dan doktoral. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa bayangkan di lab kita itu harus berputarnya ilmu itu banyak sekali ya. Diskusi kuat sekali dan sebagainya. Nah, ini kita mau bungkus pelan-pelan, kita mau coba share kepada. Nah, contoh adalah diskusi ini Bapak Ibu. Diskusi 8 tahapan ini adalah 10 tahun kami mengajar ya. Lalu kami membuat buku pertama lalu dikasih feedback. Lalu kami ikut sertifikasi kuantitatif, kualitatif dan mixed method. Jadi ya artinya lalu dapat feedback dari dokter-dokter muda. eh, Coba deh kita bikin tahapan supaya kalau kita meneliti ya maka dia bisa kita bisa meneliti dengan baik ya dan eh, hasilnya bisa ke jurnal internasional ya kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, eh, ini 8 tahapan ini sudah kita jelaskan sewaktu minggu lalu, tapi saya detailkan ulang. Jadi kita harus punya latar belakang yang kuat.
Ya, latar belakang yang kuat maksudnya adalah kita punya body of knowledge ya. Apa itu body of knowledge nanti Bapak Ibu bisa lihat. Jadi Bapak Ibu kalau memang mau meneliti AI gitu, artinya Bapak Ibu matematiknya harus kuat, programming harus kuat. Nah, itu harus kuat dulu bidang yang kita pilih ya. Itu namanya latar belakang. Sehingga kita eh, tahu area penelitian yang harus kita pilih itu ya sudah yang kita apa punya background gitu. Ada suatu yang open problem sangat menarik, tapi masalah kita nggak punya backgroundnya, wah itu sama aja. Ya nggak bisa gitu nanti malah bingung. Nah ini harus dikuatkan dulu nih, nanti itu diterangkan detail ya waktu itu ya. Nah setelah Bapak Ibu merasa sudah cukup, makanya sebenarnya kalau di UI itu ya ada namanya sarjana, terutama magister dan doktoral itu bukan by research, jadi ada mata kuliah yang harus diambil. Ya bahkan kalau dulu di Jepang itu ada namanya research student Bapak Ibu. Research student itu hanya belajar kalau dia mau masuk di robotika, waktu itu saya robotika ya. Jadi saya hanya di drill matematik, fisika. Matematik, fisika, eh, fisikanya pun juga fisika yang lumayan advance gitu ya. Sehingga fluid dynamic dan sebagainya itu kalau kita bikin pemodelan kita nggak nggak puyeng kepala kita ya. Kita kalau nggak lulus ujiannya kita nggak boleh masuk gitu ya, nggak boleh masuk di program doktor. Kalau di Amerika juga PhD kandidat itu adalah jika dia sudah mendapatkan, soalnya dia mau ngambil bidang tertentu, dia sudah mengambil beberapa course ya, dan course itu sudah lulus ujiannya. Nah, mohon maaf ini saya terus terang nggak tahu nih saya dikomplain ya. Saya kan dulu pernah jadi ketua magister dan doktoral cukup lama ya, dan saya juga megang manajer riset juga cukup lama. Nah, selama ini nggak cuman mahasiswa ya, dosennya pun juga, mohon maaf kan, kita meneliti apakah bidang yang kita meneliti itu kita punya punya latar belakang yang kuat kan, itu pun juga masih beberapa kita tahu ya. Mohon maaf kan, kita jujur sama diri sendiri. Nah, tapi itu tidak ada masalah asal kita mau belajar nanti. Nah, namanya kalau di tempat kami ini, kami jembatani Bapak Ibu, murid-murid kami itu kami drill matematik, kami drill fisika, kami drill programming dan sebagainya. Untuk kalau dia mau main-main di AI. Nah, seharusnya itu juga punya tergantung bidangnya Bapak Ibu di ilmu sosial, di ilmu kedokteran dan sebagainya. Setelah itu, Bapak Ibu harus membaca buku. Nah, membaca buku ini supaya tahu, namanya studi literatur ya. Membaca buku, membaca jurnal, membaca conference gitu ya. Sehingga Bapak Ibu tahu nih profesor-profesor top di bidangnya, yaitu apa aja dan sedang melakukan apa aja. Sehingga ada namanya benchmarking, ya. Benchmarking terhadap terhadap yang ada di dunia ini. Jadi itu penting sekali, bukan seperti katak dalam tempurung ya. Kita neliti, 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 ternyata orang lain udah nelitinya lebih advance. Nah, itu yang banyak terjadi. Sehingga kita neliti 3 tahun, 4 tahun neliti, kenapa nggak pernah punya jurnal Q1, Q2 seperti itu. Sehingga sebenarnya benchmarking ini melihat nih di Stanford ngerjakan apa, di Harvard ngerjakan apa, di Tokyo University ngerjakan apa, di Edinburgh ngerjakan apa, di Manchester University ngerjakan apa, di NUS, di Melbourne, di Tokyo, Nagoya, Osaka itu mengerjakan apa. Sehingga kita tahu orang yang sedang mengerjakan itu kira-kira eh, ukuran dasar baseline-nya itu apa baseline-nya. Ya, lalu apa the latest version-nya, set of the art-nya. Sehingga kita sudah mulai punya bekal untuk apa tuh originality dan novelty-nya seperti apa ya. Ini mungkin eh, cepat saja karena nanti kita akan coba elaborasi ini dengan generative AI. Dan ternyata ya asal caranya betul dan ada verifikasi ini sangat membantu Bapak Ibu. Dan kami sudah mencoba ya 4 semester ini mengajari mahasiswa magister dan doktoral dengan izin dari komite etik gitu ya. Karena kita wanti-wanti ya, harus ada verifikasi dan sebagainya. Ya. Sehingga original novelty-nya sudah kebayang pas kita membuat hipotesis penelitian dan penelitian itu sudah berisi sangat tajam, yaitu menghujam bagaimana untuk bisa tadi menemukan suatu hal baru dan sebagainya. Ya,
Sehingga eh, supaya waktunya tidak terlalu ini kita buat ruang lingkup namanya SMART. SMART itu specific, measurable, accessible dan sebagainya. Lalu kita struggle menemukan suatu tadi ide ya untuk menjawab untuk membuktikan hipotesis kita dengan cara mengembangkan teori solusi dan implementasi. Dan kita uji karena ini kuantitatif ini. Mohon maaf ini yang kuantitatif dulu ya. Kita uji dengan statistik supaya ujinya diterima dan dia bisa lebih bagus minimal dari baseline. Dan kalau lebih bagus lagi jika dengan state of the art. Sehingga nanti benang merah dari penelitian ini ya yang jadi modal kita untuk menulis jurnal kan begitu ya. Baik. Ya, ini cerita lagi ya sama latar belakang tadi ya mirip area penelitian. Terus setelah kita punya dasar yang kuat, kita coba apa tuh namanya eh benchmarking supaya metode baseline ini diulang tadi ya yang saya katakan. Lalu ya contoh ya, jadi Bapak Ibu tuh open minded gitu. Kalau Bapak Ibu bidangnya ini, maka contoh ya kalau bidangnya di computer vision, Bapak Ibu harus tahu tuh algoritma yang terbaru tuh apa, datasetnya tuh apa, terus konferensinya tuh gimana, terus perbandingannya siapa saja profesornya atau dokter-dokter yang meneliti, sehingga kita mau yang di sebelah mana, atau kita mau hit to hit kepada siapa, atau mau kita berkolaborator kepada siapa, itu namanya benchmarking. Dan itu didapat jika Bapak Ibu mempunyai buku bacaan textbook yang dipakai oleh kampus-kampus top di kampus-kampus top. Ya, yang kedua, Bapak Ibu membaca jurnal-jurnal the latest version, jurnal-jurnal yang publishernya besar-besar, jurnal Q1, Q2. Lalu Bapak Ibu mengikuti conference atau up to date sama conference yang tier A yang dikelola oleh asosiasi yang kuat-kuat seperti itu. Nah, itu penting Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu doktor ataupun lagi nulis jurnal ya di Indonesia. Musuhnya nggak cuma seluruh Indonesia. Musuhnya bukan musuh dalam artian kompetitornya ya. Ya, di ASEAN, di Asia, di Asia Pasifik, ya di eh, juga beberapa benua dan sebagainya. Bahkan seluruh dunia seperti itu. Nah, nanti kita tulis matriks eh, state of the art-nya, bedanya apa, lalu nanti original apa, novelnya apa. Ya ini mungkin saya cepatkan saja karena demonya masih lama. Nah, ini saya tekankan beberapa hal. Jadi kalau yang saya katakan ataupun kemarin ya kemarin sangat detail, yaitu kalau undergraduate itu kenapa nggak bisa jadi paper ya? Karena sebenarnya undergraduate itu mandatnya adalah dia mereproduktif, yaitu dia eh, mengimplementasi secara betul ide-ide orang lain dan dia ada pengayaan khusus terhadap satu kasus lah atau apa yang sedang dilakukan. Nah, itu undergraduate. Dan ini tidak bisa jadi paper. Hmm. Jadi paper maksudnya kalau apa ya hanya laporan saja ya, laporan saja. Nah, kalau yang magister ini udah mulai bisa nih jadi paper karena dia ada analyticalnya ya. Atau boleh dibilang mudahnya simple originality. Ya, simple originality. Ya, yang doktoral nih baru nih. Ya, spekulatif eh, atau creative originality. Kalau spekulatif itu maksudnya ya kadang-kadang approach-nya ya agak-agak ya belum tentu menemukan yang dicari. Namanya juga research ya. Search mencari ulang seperti itu. Ya ini novelty sama tadi saya sudah terangkan. Nah, ini juga nih untuk memberikan batasan permasalahan ya. Smart, specific, measurable, accessible, relevant, sama time bound ya seperti itu. Jadi artinya apa namanya supaya kita jangan jangan terlalu lebar gitu ya. Ternyata nanti eh ya waktu kita habis, contohnya gitu, terlalu kemana-mana dan sebagainya itu perlu juga kita ini kan. Baik, eh, sekarang ini saya anggap nanti Bapak Ibu bisa melihat ini ya tayangan, tapi tidak masalah. Nah, ini
ini kita ulang eh, cara ini kita ulang untuk eh, penelitian ya. Jadi dalam buku yang putih ya Bapak Ibu ya, tahapan ini kita contohkan di 4 penelitian Bapak Ibu, di 4 penelitian. Ya, di 4 penelitian. Ya, di 4 penelitian. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba bagaimana prosesnya meneliti dan juga ada studi kasusnya. Ini contohnya di computer vision yang tadi 8 tahapan itu tadi kita exercise gitu ya. Ya. Sehingga jadi sama studi literaturnya, matriks originality, terus kontribusi penelitiannya dan seterusnya, definisi masalah ya. Ini sama dengan tahapan tadi ini contoh soalnya saja. Baik. Nah, nah sekarang ini yang agak lama saya, yang agak lama. Dengan asumsi Bapak Ibu nanti kalau memang belum melihat bisa melihat ulang ataupun nanti kan saya revisit lagi kalau pas lagi membahas ini. Nah, sekarang kita mau coba eh, melakukan penelitian dibantu dengan generative AI, tapi AI-nya hanya sebagai alat bantu saja. Ya, bukan kita menyerahkan semuanya ke AI dan tidak ada verifikasi sehingga akhirnya ya tadi justifikasi dari hasil penelitian kita diragukan. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Nah, itu yang tidak boleh, Bapak Ibu. Nah, peran ChatGPT dalam penelitian apa saja kan gitu kan. Nah, UNESCO mengeluarkan panduan nih Bapak Ibu. UNESCO mengeluarkan panduan ya dan setuju ya ChatGPT itu bisa untuk riset desain ya, untuk bisa data collection, untuk data analysis, untuk rating up. Untuk riset desain dan data collection nih hari ini kita mau diskusikan ya. Untuk data analisis eh, besok. Untuk rating up lusa. Nah, 3 hari ya malam. Kalau Bapak Ibu masih tertarik ya pas hari Sabtunya bergabung full time membahas teori dari awal yang buku putih, lalu kita coba. Nah, seperti itu. Nah, kita mau exercise ChatGPT ini adalah untuk mempertajam pertanyaan penelitian, menambah efisien dalam penelitian, memvalidasi penelitian dan seterusnya. Nah, sama tadi ya, kita mau coba Bapak Ibu, ada namanya prinsip prompt engineering. Ini kami dapat waktu lagi kita ikut sertifikasi gitu ya. Konteks kita bilang ada komponen-komponen dalam komponen pokok dalam ya minimal 2 komponen pokok sih konteks dan peran. Konteks, peran, larangan, panjang, tambahan. Supaya mudah, konteks jadi ko, peran jadi ran, larangan la, panjang nih PANG, tambahan an. Jadi koran lapangan, koran lapangan. Jadi kita mau mengkontekskan ya. Ya, ini contoh ya. Kita akan coba lihat ya. Jadi penyusunan topik dan sebagainya. Mungkin singkat cerita, mencari topik penelitian. Tahapannya tadi kan mencari topik penelitian ya 8 tahap tadi. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan konteks, peran, larangan, panjang. Nah, ini contohnya ya. Ini kita menyusun topik penelitian yaitu mencari topik penelitian, mencari celah penelitian, elaborasi celah penelitian. Nah, semuanya ini ya, ini akan coba kita elaborasi ya makin detail, makin tajam. Nah, contoh nih ceritanya konteksnya adalah saya adalah seorang mahasiswa magister ilmu komputer yang tengah mencari topik tesis. Saya memiliki. Nah, terus perannya dalam hal ini ChatGPT diminta dalam sesi ini ChatGPT diminta berperan sebagai seorang penasihat akademik. Larangannya jangan merekomendasikan topik penelitian yang menggunakan banyak rumus dan seterusnya. Berikan 5 alternatif. Nah, pas kita berdiskusi dengan ChatGPT dengan tadi ya konteks peran larangan tadi, jawabannya ya untuk mencari topik saya lihat saya sebagai pembimbing apa namanya? Pembimbing sebentar ya, telepon saya nih. Bentar ya. Ada
Maaf tadi ada telepon. eh jadi saya memverifikasi bahwa oh ternyata jawabannya cukup bagus ini. Saya sebagai seorang pembimbing yang sudah 15 tahun membimbing mahasiswa magister doktoral, oh ini memang topik yang masih open problem karena dia punya minimal minimal dilatih sampai 2022. Kan seperti itu ya. Ini cukup membantu Bapak Ibu. Lalu saya mau ke langkah berikutnya lagi mencari celah penelitian. Setelah saya memilih topik, nah ini saya memilih topik yang mana nih ya? Contoh nih topik yang eh nah, jadi dia milih topik pertama ya. Jadi kita milih topik pertama nih. Kenapa kita milih topik pertama? Ya, karena mungkin kita punya background yang kuat di sana gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih topik yang ini terserah, tergantung dari Bapak Ibu atau tergantung dari bidangnya Bapak Ibu nanti pertanyaannya. Kan seperti itu. Setelah kita milih topik yang pertama ini jadi konteksnya Bapak Ibu. Kalau tadi kan konteksnya adalah hanya mencari topik, sekarang topiknya sudah ada. Topiknya adalah pengembangan aplikasi. Nah, kita udah minta celah penelitian. Tolong kira-kira kalau seperti ini orang itu yang belum dihandle apa saja gap penelitiannya, celah penelitiannya, terus apa ininya apa namanya yang relevan dan sebagainya. Tergantung nanti apa namanya eh apa namanya diskusi kita. Tetapi harus kita verifikasi. Pas dijawab sama dia, celah penelitian untuk objek tracking, kita lihat, oh ada optimisasi, oh ada beserta paper-papernya ya, tapi tetap papernya kita harus verifikasi. Integrasi data, oh ini memang open problem nih celah penelitian yang cukup menjadi apa ya, celah supaya kita bisa bermain ya cukup jauh seperti itu. Sehingga artinya eh, dalam hal ini membantu untuk Bapak Ibu kan kalau dulu ya waktu lagi mencari topik Bapak Ibu baca sini baca sini. Nah, ini kebetulan diarahkan tetapi mungkin habis itu kita sodorkan sama supervisor kita. Kita diskusi sama supervisor kita. Arahnya begini, arahnya begini. Wah, itu akan sangat cepat seperti itu Bapak Ibu. Ya, tapi jangan kira-kira ini milih ini terus tidak diskusi sama supervisor lalu supervisor juga ini ya. Kalau kalau ini yang kami lakukan ya adalah supervisor juga tahu dan ya jawabannya kita namanya eh apa tuh namanya transparansi ya. Kita ngasih tahu lah kalau kita pakai AI dan pakainya di mana. Lalu kita verifikasi kan gitu prinsipnya ya. Ya kemarin ya. Nah, lalu bagus nih real time. Selain real time saya mau mengelaborasi ya. Dia bilang celah penelitiannya adalah sumber daya yang terbatas. Oke. Ya, tapi saya mau elaborasi dengan di Indonesia, yaitu untuk pengembangan tadi elaborasi dengan apa tadi? Ini bukan apa namanya elaborasinya mana nih ya? Kita elaborasi tadi celah penelitiannya kita elaborasi dengan tadi pengembangan perangkat sumber. Ini nanti tergantung tergantung jawaban dari Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kita bisa ya gitu. Nanti nanti kami demokan ya Bapak Ibu ya kami demokan. Sehingga kita sudah bisa melihat eh, topik celah penelitian dan sebagainya. Sehingga kita kalau dulu ya agak-agak sedikit terbalik ya, tapi tetap harus ada verifikasi. Kalau kalau dulu kita baca paper, lalu kita akhirnya mengkerucut kira-kira topiknya ini. Nah, kalau ini kita bisa berdiskusi sama si ChatGPT, lalu tapi dengan verifikasi, ya dengan pertanyaan yang jelas tadi koran lapangan tadi, tahapan-tahapan penelitian tadi 8 tahap tadi, ya makin mengkerucut. Setelah itu coba kita lihat eh, kira-kira min map sama studi literasi seperti apa. Nah, setelah kita memilih, ini contoh ya, saya sudah memilih topik pengembangan aplikasi real time untuk tracking objek. Terus dalam sisi ini saya ingin berperan mencari, eh, saya ingin memberikan state of the art dan referensi topiknya. Jangan merekomendasikan. Nah, kita buat nih, tolong dibelikan paper dengan judul, link dan sebagainya. Ya, ya, memang agak beda kalau dulu kan kita baca. Nah ini kita tinggal jawab, tapi tetap kita eh, eh, tadi ya Bapak Ibu ya. Dan cara studi literatur ini bisa macam-macam nih Bapak Ibu ya. Kalau pakai ChatGPT biasa,
nanti hasilnya seperti apa. ChatGPT itu juga macam-macam, ada ChatGPT 4 Om ini, nanti coba kita tunjukkan juga. Lalu ChatGPT yang kita insert ataupun kita menggunakan third party gitu ya, atau kita pre-collected paper ini ada juga. Nah, yang dilakukan oleh Scopus AI ya, eh, apa namanya, itu adalah dia seperti science space gitu ya, tetapi paper-papernya yang tadi yang dicari itu paper-papernya diupdate, diupdate dengan isi ataupun dengan apa namanya, paper-paper yang sangat terbaru seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh ini kalau saya pakai yang 40 mini ya. Uh, Dia sudah mengeluarkan nih, tetapi banyak yang tidak benar, bahkan artikelnya fiktif. Nah, itu Bapak Ibu juga harus tahu, dicek gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi. Karena ChatGPT tadi ya, namanya halusinasi ya, karena dia menganggapnya apa tuh namanya? eh Ya, dia jawab yang dia tahu, padahal dia tidak punya data trainingnya. Akhirnya jawabnya ngawur, namanya halusinasi. Jadi linknya tidak benar, artikelnya fiktif. Nah, itu namanya halusinasi. Bapak Ibu harus tahu. Nah, nama jurnalnya salah. Ya, lalu juga apa namanya, klasifikasinya juga tidak benar. Nah, itu itu sering terjadi ya di ChatGPT. Nah, itu Bapak Ibu harus tahu. Nah, bagaimana memperbaikinya? Memperbaikinya salah satunya adalah tadi ya, eh, pakai plugin. Nah, pakai plugin, eh, pakai plugin sehingga tadi ya, eh, database Science Space itu eh, jadi jadi rujukan tambahan Bapak Ibu. Sehingga eh, namanya Science Space tadi ya, menyediakan sekitar berapa juta paper gitu tambahan. Sehingga nanti penalaran ataupun boleh dibilang RAG versi ke Science Space, tapi detailnya mungkin apakah itu RAG, mungkin gampangannya RAG gitu ya. Di lookup table gitu ya di database Science Space, kira-kira papernya apa aja yang dibutuhkan. Nah, lalu kita berikan jawabannya tadi. Nah, jawabannya artikel-artikel ini cukup lumayan ada, benar semua. Tetapi kelemahannya apa? Kalau di Science Space, nah, nanti kita akan demokan. Kelemahannya adalah hanya paper-paper yang ada di Science Space ya, dan kadang-kadang paper di luar ya, yang ada di ChatGPT aja, sehingga ya tadi kan Science Space juga punya keterbatasan, paper kan jumlah paper banyak sekali. Nah, tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau paper yang di training di ChatGPT atau di lookup table kan di ChatGPT itu lengkap sekali, maka studi literatur yang dilakukan itu sangat sangat valid ya. Itu yang sudah dilakukan oleh Scopus AI. Kan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, atau kita juga pre-collected paper, nanti kita demokan. Paper ini kita collected, terus ini baca supaya si si memorinya memorinya ChatGPT itu ada namanya apa ya? Sudah konteksnya sudah kita beritahukan dulu. Sehingga pas dia penalarannya dia selalu mengingat konteks yang sebelumnya. Ini bisa juga ya. Terus eh, nanti kita demokan mungkin pre-collect paper. Yang paling ini adalah sebenarnya pre-learning. Jadi eh, kita juga punya. Jadi gini Bapak Ibu, kita sebagai peneliti kan kita juga pasti udah tahu nih paper apa yang terbaru, jurnal apa, konferensi apa yang terbaru. Nah, itu kita masukkan sebagai pre-learningnya. Ya, sehingga nanti si si generative AI ya akan memberikan jawaban yang cukup valid ya. Nah, kenapa kami banyak sekali mendemokan ini, karena kita harus struggle di sini, dan ini adalah kelemahan terbesarnya ChatGPT, yaitu meretrieve paper-paper. Nah, kita bisa memberikan suntikan biar dia mengerti paper-papernya. Sehingga ya, ini tabelnya contoh ya, nanti kita demokan valid-valid semua ya, sehingga setelah paper-paper ini valid, nah, jadi kita bisa berargumen dengan data-data yang valid kan seperti itu. Jadi tahapan tadi kan membuat matriksnya tadi itu kan tahapan ketiga keempat ya, sehingga Bapak Ibu bisa meneruskan ke berikutnya lagi, yaitu tadi
membuat min map, ya, terus apa lagi? Mengembangkan metode usulan, kira-kira perbedaannya apa, analisa metode ini, bagaimana evaluasinya. Nah, akhirnya Bapak Ibu bisa melakukan langkah-langkah yang tadi, yang 8 langkah tadi ya. Dengan syarat semua langkah tadi diverifikasi, dilihat kalau kurang kita inikan lagi dan sebagainya. Kami ya sudah membandingkan jika menggunakan manual. Ya, itu mungkin waktu sama lah waktu saya dulu doktoral ataupun waktu membimbing lah. Itu membuat tadi matriks seperti itu, yang yang kokoh, yang rigid ya, supaya kita bisa membuat keputusan yang valid gitu ya, bahwa ini originally novelty-nya seperti apa, itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi dengan bantuan ini dan asal kita memverifikasi dengan baik, mungkin dalam waktu 1 bulan, ya 1 bulan. Ya, tetapi gini Bapak Ibu, kita tetap harus ngerti dalamnya yang kita exercise. Yang salah nih ya, yang salah dalam advertising AI ya. Mas sering ya, Anda, Anda pusing skripsi gitu, Anda pusing tesis, pakailah AI. Wah, Anda perlu membuat apa? Bisa membuat paper tanpa mengetahui isinya. Wah, itu berbahaya. Yang ditekankan adalah kita ada verifikasi dan sebagainya. Nah, ini yang tadi kita buat seperti itu Bapak Ibu. Baik, supaya apa? Enak. Mas Alif, Dikal sudah siap untuk demo sebentar, Mas Alif. Nah, Bapak Ibu, Iya, Bro. ya, Bapak Ibu bisa membuka apa? Bisa membuka chat GPT-nya, ya. Mas Alif akan mendemokan. Sebelum mendemokan, Mas Alif akan men-share mengenai eh, apa namanya form teksnya. Di-share dulu, Mas. Nah, Bapak Ibu sebaiknya bisa exercise sesuai dengan topiknya Bapak Ibu dan diverifikasi on the spot. Bapak Ibu bisa bayangkan seperti itu. Nah, nanti nanti hal ini bisa kita analisa bersama. Ya, silakan Mas Alif. Iya, Bro. Sebentar saya bukakan itu Prof itu. Itu apa? Jadi itunya di-share dulu terus. Itu sudah saya load Bapak Ibu Upron untuk penelitian ini. Di prom yang saya upload tuh campur banyak, mungkin nggak semua akan saya timbulkan sih. Nah, sebelumnya saya mungkin disclaimer dulu, Prof. Jadi sudah seminggu ini ChatGPT itu mengalami masalah dalam membaca file PDF dan sampai hari ini tadi saya coba masih belum bisa. Juga di forum ChatGPT juga masih belum solve. Jadi mungkin untuk hari ini belum bisa demo yang ada upload PDF-nya, Prof. Ya, Ya, jadi ini mungkin kalaupun nggak upload PDF-nya bisa kasihin penalarannya pakai teks nggak apa-apa juga sih, Mas. ya, 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 Prof. apa. Ini memang Baik. ya gitu, kalau kita depend sama ChatGPT kan, makanya kita nggak boleh depend juga. Nanti pas pembahasan ya. Baik, kita mulai dari yang awal dulu saja ya, Bapak Ibu. Dari mencari topik teknologi. Ini saya contohkan di konteks saya ceritakan dulu posisi saya sebagai mahasiswa magister ilmu komputer mau mencari topik tesis. Saya jelaskan kalau saya ada ketertarikan terus pada bidang artificial intelligence trading di sini.
Dia bilang mengatakan, di sini perintahnya saya memberikan rekomendasi penelitian yang relevan terhadap diri saya. Karakternya, Mas, suaranya kok geremeng ya, Mas ya? eh, Suaranya nggak jelas, Mas. Apa? Coba diulang lagi, Mas. sekarang apakah jelas kok? Agak keras kali ya. Silakan, Mas. Sama. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Jadi di contoh pertama ini, yaitu contoh untuk mencari topik penelitian. Pertama saya jelaskan dulu kondisi saya atau konteksnya di sini, yaitu saya adalah mahasiswa magister ilmu komputer yang sedang mencari topik tesis. Nah, saya jelaskan juga ketertarikan saya bidangnya apa. Di sini pada contoh ini saya tertarik pada bidang computer vision dan object tracking. Kemudian peran yang saya berikan pada ChatGPT-nya adalah sebagai seorang penasihat akademik yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman riset. Gitu. Perintahnya di sini saya bilang kalau saya butuh rekomendasi topik penelitian yang relevan terhadap minat saya. Larangan, jangan memberikan topik penelitian yang menggunakan banyak rumus karena saya lemah dengan rumus begitu panjangnya. Di sini saya minta 5 alternatif topik pada topik yang saya minati. Dan tambahan sebagai informasi tambahan di sini saya berikan, saya bilang bahwa saya berencana lulus semester ini sehingga saya harus menyelesaikan penelitian dalam kurun waktu 6 bulan. Langsung saja saya coba. Ini contoh jawaban yang diberikan ChatGPT. Yang pertama, object tracking belum dipelajari untuk mendeteksi kejahatan di video pengawas. Lalu, implementasi object tracking untuk pemantauan lalu lintas di jalan raya. Pelacakan objek pada video olahraga untuk analisis teknik dan seterusnya. Dan di setiap ini dia juga memberikan deskripsi sebagai contoh yang pertama, gunakan model deep learning yang sudah ada seperti YOLO untuk mendeteksi objek. Jadi dia memberikan saran juga implementasinya supaya masih on track dengan tambahan informasi kita yang mana kita minta tadi waktu dalam dikerjakan dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi si ChatGPT juga mempertimbangkan koleksi tambahan yang kita buka. Baik, langsung saja ke tahap yang kedua, yaitu mencari celah penyembuhan. Saya buat lagi. Mas Alif, pelan-pelan, Mas Alif. Jadi, Bapak Ibu, Mas Alif sudah men-share ya. Men-share mengenai apa tuh namanya teksnya ya, Mas. Apa tuh? Di chat Bapak Ibu sudah di-share. Jadi Bapak Ibu bisa mengkopinya atau sebenarnya bisa menulis ya mengkopinya lalu Bapak Ibu bisa eh, mungkin mendengarkan dulu kalau memang tadi sudah ini bisa dicoba di topiknya Bapak Ibu. Di-share di mana ya Mas ya? Kok nggak kelihatan Mas? Eh di-share di Itu saya upload ini kan Prof, dokumen. Di dokumen itu ada link atau URL yang menuju ke history yang pernah saya demokan ke ChatGPT, prom-prom. Jadi tersimpan di ChatGPT. Jadi kalau diklik link itu ya tuh nanti menuju ke belum ada history. belum ada di Zoom-nya Mas. Oh, saya kirim ulang aja ya, Prof. Ya coba dikirim ulang. Coba ini saya juga belum belum lihat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa link nanti koran lapangan yang tadi 8 tahapan itu disesuaikan dengan bidangnya Bapak Ibu. Dengan syarat, nah ini prom sota ya. Ini baru nongol nih prom sota tadi. Prom sota Bapak Ibu. Nah, prom sota ini bisa kalau Bapak Ibu bidangnya biologi, kesehatan dan sebagainya itu ya sangat sangat bisa dipakai. Ketentuannya sangat umum. Tapi dengan syarat tadi ada beberapa verifikasi yang harus kita lakukan. Ya, demikian. Mohon maaf, silakan Mas Alif. Baik, Prof. Untuk tahap selanjutnya, yaitu mencari celah penelitian. Di sini, karena masih dalam satu session chat, kita bisa langsung, si ChatGPT bisa mengingat percakapan kita sebelumnya. Jadi di sini, saya mintakan untuk mencari celah penelitian. Pada konteksnya, saya ubah, saya bilang, kalau saya tertarik dengan topik, nah, topik ini saya pilih dari jawaban sebelumnya.
Misal, saya pilih nomor dua ini, implementasi objek tracking untuk pemantauan lalu lintas di jalan raya. Saya taruh di sini. Jadi, di sini promnya jadi saya tertarik dengan topik implementasi objek tracking untuk pemantauan lalu lintas di jalan raya. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian bagian peran di perintahnya di sini saya bilang kalau saya membutuhkan bantuan dari kamu untuk mencari research gap atau celah penelitian dari penelitian ini yang memungkinkan untuk saya publikasikan pada jurnal internasional berakreditasi Q1. Larangannya masih sama, jangan merekomendasikan yang banyak rumit gitu ya. Kemudian saya minta 4 opsi celah penelitian. Dan tambahan juga di sini, jika memungkinkan, saya minta tolong itu tambahkan referensi atau jurnal-jurnal yang relevan pada topik yang saya minati dengan setahun terbitnya paling lama 2020. Nah, baik, ini jawaban dari ChatGPT. Yang pertama, penggabungan objek tracking dengan analisis lalu lintas real-time untuk meningkatkan prediksi kepadatan dan aliran lalu lintas. Tracking multi-objek untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti parkir di tempat terlarang, pelanggar lampu merah. Kemudian yang ketiga, penggunaan data visual untuk mengidentifikasi potensi kecelakaan. Yang bisa kita lihat bahwa beberapa ide yang diberikan di sini tuh memang masih jadi area yang sejarang jarang ada, jarang dikerjakan. Itu. Langsung mungkin ke tahap selanjutnya. Nah, berikutnya saja yaitu mengelaborasi celah penelitian sebelumnya. Eh, saya belum. Sini saya sesuaikan juga seperti tadi. Pada konteksnya kan saya bilang tertarik dengan topik, saya kasih dengan topik yang dibuatnya tertarik. Itu topik implementasi objek tracking untuk pemantauan lalu lintas di jalan raya. Jadi hasilnya saya tertarik dengan topik implementasi objek tracking untuk pemantauan lalu lintas jalan raya dari tadi ya. Kemudian pada bagian peran di sini. Di perintahnya saya ingin kamu mengelaborasikan celah penelitian pada, nah ini saya pilih celah yang diberikan tadi. Saya pilih dari salah satu dari ini. Misal saya pilih yang nomor 4 ini. Penerapan objek tracking untuk sistem pengaturan lalu lintas otomatis berbasis visi komputer. Saya gantikan ini. Nanti disesuaikan dengan punya ibu sendiri. Jadi hasilnya di sini, saya ingin kamu mengelaborasikan celah penelitian pada penerapan objek tracking untuk sistem pengaturan lalu lintas otomatis berbasis visi komputer dengan topik yang akan saya teliti. Larangan masih sama, terus saya minta 4 saran elaborasi sebagai panjangnya, tambahnya juga sama seperti tadi. Oke, saya coba. Jadi saran topik penelitian yang disarankan di saran elaborasi ya. Yang pertama, optimasi pengaturan lampu lalu lintas dengan pengamatan kepadatan kendaraan dan pejalan kaki. Yang kedua, deteksi dan pengaturan lalu lintas berdasarkan prioritas pengguna jalan. Yang ketiga, integrasi data video untuk pemantauan lalu lintas dan pendeteksian potensi kemacetan.
Yang keempat, sistem pengaturan lalu lintas adaptif berbasis kamera untuk mengelola jalan raya di waktu sibuk. Nah, jadi empat saran ini sudah sesuai dengan permintaan kita tadi, yaitu yang pertama saya tadi pilih topiknya mengenai implementasi objek tracking untuk pemantauan lalu lintas. Jadi dari keempat saran elaborasi tadi kan sudah sesuai merujuk ke topik ini. Dan di celah tadi saya juga pilih ya tadi saya memilih ini penerapan sistem pengaturan lalu lintas. Nah, jadi dari keempat saran elaborasi ini sudah sesuai dengan dua celah penelitian dan penelitian yang saya pilih tadi, yaitu seputar penggunaan computer vision object tracking untuk pengaturan lalu lintas yang pada masing-masing elaborasi ini kasusnya berbeda-beda sarannya. Ada yang dengan pengamatan kepadatan kendaraan dan pejalan kaki, ada yang fokus pada prioritas pengguna jalan, seperti kendaraan, pejalan kaki, dan sepeda. Ada juga yang berfokus pada pendeteksian potensi kemacetan, dan juga ada yang berfokus pada waktu sibuk, pengelolaan jalan raya di waktu sibuk. Nah, jadi ChatGPT memberikan pacaran yang berbeda-beda ini yang bisa kita approach untuk eh, mengisi celah pada topik yang sudah kita pilih tadi. Baik, setelah kita jadi dari sini kan kita nanti memilih mau topik apa yang kita angkat, gitu kan. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu kita bisa melakukan studi literatur, yang mana ini juga bisa dilakukan dengan bantuan ChatGPT. Nah, ini saya sesuaikan lagi seperti tadi. Nanti Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Tapi topik yang saya pilih adalah implementasi objek tracking untuk pemantauan lalu lintas di dunia. Oke, seperti ini. Kemudian permasalahan nih. Jadi di sini awalnya kan kalau sesuai dengan yang mungkin sudah melihat buku dan PPT, saya ingin kamu memberikan state of the art dan referensi terhadap topik yang saya teliti dengan permasalahan pada. Nah, ini permasalahannya kita pilih dari jawaban dan GPT sebetulnya. Sebagai contoh, misal di sini saya pilih untuk yang nomor 4, penerapan object tracking, penerapan penerapan objek tracking untuk sistem pengaturan lalu lintas otomatis berbasis isi kompleks. Nah, ini permasalahan yang kita pilih dari jawaban sebelumnya. Nanti disesuaikan saja pada Bapak Ibu. Kemudian larangannya di sini masih sama tadi, cuman saya tambahkan juga jangan memberikan saya tidak jelas kok. Nggak jelas ya kenapa ya Mas ya. Ya udah jadi mungkin gini Bapak Ibu. eh Mas Alif mendemokan saya yang suaranya mungkin ya supaya ini. Jadi eh Mas Mas Alif ini mendemokan yang ada di PPT Bapak Ibu ya. Yang ada di PPT eh terus ada namanya prompt engineering SOTA. SOTA itu state of the art. Sudah di-share tadi di chatbot, di chat Zoom ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus
eh, kita coba elaborasi gitu ya, elaborasi dengan tadi koran lapangan tahap dengan tahap by tahap gitu ya, tahap per tahap gitu ya. Nah, sekarang adalah tahap setelah elaborasi. Baik, Mas, di enter saja Mas Alif ya. Sehingga tadi ya, eh nah, nah ini dia nih. Kita sekarang lagi membuat tahap membuat matriks dengan permintaan tadi matriksnya ada 6 kolom dan sebagainya. Cuman ternyata yang kita sudah sepakat tahu karena kita tahu informasi apa itu bias, apa itu halusinasi dan sebagainya. Menurut technical report ya, si ChatGPT itu kan dia hanya di training dengan eh, yang open open access. Karena sebenarnya kalau dia mentraining yang proprietary ataupun yang ada publishernya yang itu ada copyrightnya, dia akan dikomplain ya. Akan kalau bahasa Indonesia akan di PT UN kan seperti itu. Nah itu pun juga eh, sebenarnya banyak banyak komplain juga di OpenAI karena tadi masalah itu ya. Nah kita juga harus tahu itu. Artinya dia akan memberikan penalaran sesuai dengan dataset yang ada. Ya, artinya tidak akan sempurna. Nah mungkin seperti itu. Sehingga pas membuat ini coba diklik linknya kali ya Mas ya. Linknya ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan malah tidak bisa dibuka ya ataupun apa seperti itu ya. Ataupun kalau kita cari ya karena tadi sesuai dengan pengetahuan bahkan banyak ditemukan kasus-kasus si ChatGPT itu ya ngawur gitu ya. Membuat seolah-olah ada paper ternyata tidak ada paper seperti itu. Nah, itu memang sering terjadi dan itu sampai sekarang kalau memang eh trainingnya hanya 2022 atau 2023 ke apa ya masalah itu tidak akan bisa solve kecuali nah tadi kecuali kita pakai third party itu artinya adalah kita membuat RA ya sebenarnya mungkin saya kebetulan sering sekarang saya buat lokalnya juga ya seperti Scopus AI jadi eh, kami ini juga developer lokal juga ya Bapak Ibu karena sekarang gampang bikin lokal ChatGPT ya karena apa ChatGPT yang open source itu juga banyak. Ya, kita tinggal mentraining paper-paper kita ataupun paper-paper bacaan kita. Nah, si ChatGPT itu atau hanya seperti lookup table, ChatGPT itu kan akan memberikan penalaran sesuai dengan yang dia baca seperti itu. Nah, karena bacaannya adalah sesuai yang kita ini kan lalu ditambah dengan penalaran yang ada di open access tadi, ya minimal itu menjadi suatu suatu hasil yang sangat bagus. Nah, kalau kita nggak ngomongin Scopus AI deh. Kalau Scopus AI itu ya berarti sangat sangat banyak sekali paper-paper yang di training versi Scopus. Tetapi saya sendiri nggak tahu back end-nya ya. Scopus itu mentrainingnya apakah dia juga udah izin belum sama IEEE. Udah izin saya nggak tahu. Ataupun dia mungkin juga kalaupun mentraining sampai yang the latest version mungkin bayarannya mahal. Saya nggak tahu di balik itu seperti apa. Tapi yang jelas artinya kalau papernya itu sudah dimasukkan sedetail mungkin, maka jawaban tadi link-link seperti ini ataupun penalaran seperti ini akan sangat bagus. Baik. Nah, mungkin langsung didemokan kalau pakai Science Space kali ya, Mas Alif ya. Nah, mungkin dibuat Explore GPT dulu kali, Mas. Diklik Explore GPT dulu kali, Mas. Yang sebelah kiri, Mas. Nah, Bapak Ibu bisa ya, namanya nih Explore GPT. Jadi, eh, ini namanya third party ya. Kalau dulu sih namanya sekarang tuh apa ya? Explore lah dia sebutnya. Kalau dulu bukan Explore namanya. Explore GPT. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di klik Mas yang Research and Analysis kali ya Mas ya. Research and Analysis. Dan Research and Analysis itu banyak sekali orang-orang third party yang menyediakan seperti Scopus AI. Kalau Scopus AI dia nggak pakai Open AI, dia punya punya large language model sendiri yang dibangun oleh dia, tapi kita langganan di Scopus. Nanti kalau kita nanya mengenai pertanyaan seperti ini, jawabannya lebih bagus. Nanti kami bisa demokan waktu lagi pakai work farm ya, biar kalau memang Bapak Ibu nanti bisa ikut rangkaian kita yang 3 hari, mungkin bisa lebih utuh seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan seperti ini. Jadi karena si ChatGPT itu tidak bisa menyediakan paper, akhirnya terparty banyak nih untuk riset contohnya ya.
Boleh diklik Science Space contohnya kita gunakan. Silakan Mas Alif. Nah, Science Space mengatakan ada berapa dia 2001 miliar apa dua pokoknya 200 juta 280 juta paper ya. Tapi kan paper itu dia belum mengklasifikasikan jangan-jangan paper yang open source juga ataupun paper-paper yang sudah lama oleh publisher juga boleh diokekan gitu kan. Karena saya yakin IEEE pasti akan jual mahal ya IEEE yang jurnal-jurnal terbarunya dan sebagainya untuk di training di suatu ataupun akan dimasukkan sebagai RAG-nya. Tapi nggak apa-apa ini kita buktikan. Silakan Mas diklik. Nah, jadi namanya ini kita pakai eh, pakai plugin ya, plugin ya. Nah, terus nah di atas plugin itu kita melakukan penalaran Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat jawabannya. Nah, jadi tadi tahapan yang tadi yang 1 sampai 3 itu celah penelitian itu tidak perlu pakai plugin. Nah, pas kita perlu penalaran merefer ke paper, nah ini dia yang bermasalah karena dia punya keterbatasan ya sehingga halusinasi, bias dan itu akan nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia akan coba ya membuat kenapa nih, Mbak? Nah, karena dia juga cuman tergantung batasannya dia nggak malah nggak bisa cuman satu ya seperti itu ya. Dia cuma satu ya Mas. Coba ini ulang lagi Mas. Atau lagi starting action kali ya. Nah, karena dia papernya terbatas. Terbatas. Atau memang ChatGPT kadang-kadang lagi apa sangat tergantung sama jaringan dan sebagainya ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, dia akan melakukan penalaran, menyediakan paper yang tersedia. Tapi masalahnya kan papernya nggak tersedia semua. Gitu. Nah, kurang lebih seperti nah ini kebetulan ada nih, ada 2 atau 3. Nah, paper-papernya jika diklik itu oke semua. Ya, lalu Science Space ini juga sudah menyediakan tadi ya intisari ataupun apanya itu sudah cukup bagus ya. Tapi masalahnya jumlah paper kan terbatas. Jadi artinya tetap ada keterbatasannya ya. Jadi Bapak Ibu struggle di situ. Berikutnya lagi mungkin langsung saja yang pre-learning kali ya Mas. Nah, sekarang saya tidak percaya tidak percaya 100%. Jadi saya akan masukkan paper-paper saya mungkin bukan as your PDF yang pre-learning aja langsung Mas. Kalau memang PDF-nya nggak bisa diupload, kita pakai pakai teks aja Mas. Katanya nih lagi ada problem juga ya, ya namanya juga kita langganan pakai API-nya ChatGPT. ChatGPT lagi ada problem nih untuk apa upload PDF ya Mas. Nah, coba kita coba. Kalau memang ada problem mengupload, kita nanti teksnya aja kita kasih tahu. Nah, kalau di dalam PPT disebutkan ya, jadi beberapa hint paper-papernya mungkin kalau kita referensinya IEEE, Elsevier dan sebagainya, kita palingan kan ada 10 paper lah kandidat kita. Nah, itu kita masukkan dalam file PDF atau dalam penalarannya si ChatGPT di awal, lalu ditambahkan tolong diambil lagi dari datasetnya si ChatGPT, lalu dikombinasikan. Nah, hasil itu lebih bagus Bapak Ibu. Hasil itu lebih bagus. Nah, Bapak Ibu bisa contohkan ya di bidangnya Bapak Ibu masing-masing. Ya. Sehingga nah, ini kenapa agak lama tadi di PPT ada 4 5 kombinasi karena memang itu yang dikomplain besar oleh banyak orang. Makanya waktu itu kami eh, waktu lagi mengajari karena mandat MPPI mau pakai ChatGPT atau pakai generatif AI tetapi bisa dipertanggungjawabkan, maka kami struggle di sini. Itu jika Bapak Ibu pakai API-nya langsung. Tapi kalau Bapak Ibu, mungkin hari ini kami nggak mengajarkan itu atau tidak mendemokan yang itu yang pakai lokal. Pakai lokal juga lebih bagus lagi. Jadi pre-learningnya itu dijadikan suatu apa namanya lookup table yang selalu ada. Kalau ini kan play learning ini kan hanya di memori sementara. Ya, nanti kalau hilang Bapak Ibu harus meretrieve tambahan lagi. Tapi dari hasilnya cukup bagus. Nah, kalau yang lokal itu kita bikin RAG ataupun ada beberapa tambahan pemrograman itu jadi sesuatu yang cukup untuk bagus untuk bahan diskusi dan sebagainya. Gimana Mas? Jawabannya bisa nggak dia Mas? Ya, ya, tidak bisa lampiran ya karena Ah, PDF-nya lagi ya problem bro. ya. Ya, Ya, dia kurang lebih. bilang tidak bisa mengakses, tapi dia memberikan jawaban sesuai dengan, ya mungkin dia mengira-ngira dari prompt Hmm, yang saya berikan. ya, iya. Nah,
Nah, setelah Bapak Ibu kokoh, ya, nah silakan Mas Alif mendemokan tadi kan ada 8 tahap. Setelah tahu ini kita bisa cari kira-kira papernya ini, celah penelitiannya ini kan the next-nya apa tadi? Bagaimana metodologi evaluasinya, terus bagaimana itunya. Nah, itu bisa tadi. 8 tahapan yang tadi kami buat tadi, ya, 8 tahap yang tadi kita bisa exercise dengan koran lapangan tadi Bapak Ibu. Konteks peran detail tetapi setiap keluarannya kita verifikasi. Dan kalau bisa kita ada second opinion dan second opinion adalah orang yang expert di bidangnya. Itu saran dari UNESCO, kurang lebih seperti itu. Nah, detail-detailnya Bapak Ibu bisa tadi ya melihat di channel YouTube kita, nanti juga di-share. Lalu juga eh, nanti bisa di WA Group. Nah, kalau mungkin hari ini, besok Mas Alif suaranya agak diperbagus mungkin karena Mas Alif di rumah nih ya. Nanti coba studionya kalau di kampus atau besok Mbak Siva kalau ini ya, tolong nanti speakernya lebih bagus ya. Kalau ini speaker saya kan lumayan bagus ya Bapak Ibu ya. Karena ini ya. eh kalau eh, memang nanti Bapak Ibu masih penasaran ya, karena ternyata udah jam 9.30. Besok saya mengisi di ini, mungkin linknya juga waktu saya diisi di Mendiknas waktu itu ini yang kementerian baru tuh kemarin yang nonton sampai 34.000 ya. Hampir mirip ya. Itu juga ada kok di videonya di Mendiknas itu bisa dilihat. Nah, kalau memang lebih itu lagi ada channel YouTube kita Bapak Ibu. Channel YouTube-nya juga di-share juga kali Mbak Mbak asisten ya biar Bapak Ibu apa eh, yang mau masih penasaran bisa mengikuti dengan baik seperti itu. Baik, karena waktu mungkin kita sediakan tanya jawab kali ya 10-15 menit 3-4 pertanyaan. Eh, Silakan Mas eh, Bapak Ibu yang ada di atau yang suaranya bagus ada pertanyaan nggak bisa di chat atau bisa raise hand Bapak Ibu. Nah, habis raise hand boleh Mas share screen-nya ditutup Mas. Kita sekarang tanya jawab saja Mas. Ya. Bapak Ibu silakan karena sebenarnya sampai jam 9.21.30 ya. Ini sudah 21 tapi tidak apa-apa tadi karena ada delay. eh Kurang lebih silakan kalau memang mau bertanya atau mungkin info-infonya kali ya. Info-infonya aja dulu kali Mas. YouTube apa YouTube-nya di mana? Terus mungkin Mbak Salsa asisten yang lain WA grupnya di mana? Ya, terus kalau oh ini cara daftar ChatGPT eh tinggal di ini Bapak Ibu tapi memang syaratnya Bapak Ibu punya punya kartu kredit atau apa gitu ya. Eh, Nanti kalau memang enggak bisa Bapak Ibu di WA Group nanti kita kita kasih tahu deh cara-cara detailnya ya kurang lebih seperti yang teknikalnya. Eh Apalagi tadi pertanyaannya ya untuk pengolahan data besok Bapak Ibu hari Selasa Selasa sorry hari Rabu pengolahan data. Nah, jadi hari ini khusus hanya penelitiannya saja. Tapi tadi penekanannya adalah Bapak Ibu bisa ada namanya pre-learning dan ada verifikasi seperti itu. Ya, lalu ada namanya tahapan-tahapan tadi yang hari ini kita perkenalkan ya. Menggunakan tahapan yang sudah kokoh, lalu kita coba diskusikan dengan tadi konteks yang jelas, prompt engineering yang jelas, lalu setiap tahapannya kita verifikasi. Ya, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu apa namanya bisa melihat dengan baik ya. Baik, ini kelihatannya pertanyaan-pertanyaannya. eh, oh ya satu lagi ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang untuk yang penelitian ini kan sekarang banyak AI ya. AI itu banyak sekali ya. Ada yang Nah, saya sih sebenarnya agak nggak terlalu merekomendasikan AI yang untuk menulis Bapak Ibu. Karena mohon maaf nanti kalau Bapak Ibu kecewa pas lagi tahap penulisan karena memang kita wanti-wanti di penulisan ini ya. Di penulisan ini karena bisa meluluhlantahkan cara menulis Bapak Ibu. Nah, kalau yang khusus yang untuk penelitian ini sangat direkomendasikan karena ada proses diskusi, proses apa dan sebagainya. Ya, ataupun pengolahan data itu problemnya nanti di privacy. Ya, beberapa kampus tidak membolehkan dan seterusnya dan seterusnya.
Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ya di berikut-berikutnya lagi. Apa namanya? Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kalau teknikal tadi apa? Oh ya, satu lagi ChatGPT ini banyak banget. Setiap barusan 2 bulan yang lalu berubah ya, sebulan yang mungkin kami tidak bisa menjawab semuanya karena kurang lebih apa namanya eh eh, banyak sekali yang baru ya. Ya, khusus nanti plagiarisme dan sebagainya nanti kita diskusikan di penulisan ya Bapak Ibu. Nah, UI sendiri ya UI sendiri sudah mengeluarkan buat penulisan rambu-rambunya tapi masih di BLLH. Ya, karena memang masalah penulisan ini akut ya, karena sebenarnya ada namanya copy paste, tidak tahu isinya dan sebagainya. Nah, itu nanti kita address juga pas lagi diskusi penulisan. Ya, nah publisher seperti IEEE atau Elsevier mungkin biar nggak penasaran ya Bapak Ibu, itu membolehkan. Tetapi dengan kita harus transparansi, mengatakan di acknowledgement kami menggunakan kami menggunakan eh, generative AI untuk meningkatkan kualitas gini gini gini. Tetapi kalau sampai nanti ketahuan apa namanya hanya untuk meningkatkan kualitas nulisnya ya dan dengan klausa tidak copy paste. Nah, terus IEEE Elsevier juga mengatakan bahwa tidak boleh copy paste langsung, harus diadaptasi dan sebagainya. Nah, hal-hal gitu nanti kita akan diskusikan pas penulisan ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya yang dikhawatirkan oleh orang itu pas penulisan. Tetapi banyak orang tidak melihat sebagai tadi diskusi ini sebenarnya diskusi ini sangat powerful ya. Mungkin nih Pak Hari Prabowo nih sering ikut ya. Ini sangat powerful ya Pak ya. Benar ya Pak ya. Cuman tadi kita harus tahu bahwa kelemahannya ChatGPT adalah apa namanya play learningnya ataupun apa bukan play learning ya data trainingnya itu sangat terbatas. Nah, karena kita tahu maka kita injeksi namanya kita berikan informasi tambahan sehingga penalarannya itu dia dapat informasi yang tepat, penalarannya jadi bagus kalau informasinya tepat karena memang ChatGPT itu kan belajar dari pola penalaran dan sebagainya sangat bagus seperti itu. Demikian mungkin Bapak Ibu eh, kurang lebih Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Eh, Baik, mungkin kalau itu diumumkan lagi Mas Alif, apa saja Mas Alif besok acaranya atau bagaimana? Silakan Mas. Suaranya udah bagus belum sekarang Mas Alif? Baik, Coba. Prof. Sekarang gimana, Prof? Ya, sekarang agak baik. Silakan Mas. Eh, Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti acara webinar malam ini. Untuk selanjutnya, jika masih berminat, akan ada materi lanjutan dari webinar hari ini, masih mengenai bedah buku panduan komprehensif menggunakan ChatGPT untuk penelitian ilmiah. Agak jelas Bagian lagi. selanjutnya, Ya, jadi gini Bapak Ibu, ini memang mungkin ada problem ya dia, ini ya Mas Alif. Jadi besok itu ada mengenai pengolahan data. Pengolahan data. Nah, pengolahan data kalau menurut di Berkeley ya itu tidak boleh langsung karena itu mengenai privasi. Nah, kita bisa eh, apa namanya? Kita bisa dua caranya. Kita bikin lokalnya atau kita pakai data sintesis. Nah, besok kita akan diskusikan ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga, hari hari apa namanya? Hari lusanya apa namanya? eh, mengenai penulisan. Nah, penulisan ini mungkin bukan menulisnya Ibu ya Bu Dokter Ajeng nih ya yang dari ini ya. Kita jadi tulisannya itu idenya dari kita hanya hanya grammarnya aja. Nah, nanti itu yang kita ajarkan, yang itu yang mungkin ya selama ini kita sepakati. Kalau di luar itu UI sendiri juga tidak menyarankan. Nah, apa yang disarankan oleh UI nanti pas hari hari ini ya, itu pun juga sudah diskusi dan waktu kami eksplorasi, jadi kami punya tim untuk mengeksplorasi dari sisi penelitian, pengolahan data, dan penulisan. Ada beberapa hal yang tidak kami share karena menurut kami ini sangat shortcut, ya sangat shortcut, sangat membahayakan. Jadi malah membuat si peneliti itu menjadi
ya apa ya, menjadi kemampuan dasarnya hilang. Kalau dalam bahasa universitasnya itu critical thinkingnya hilang. Nah itu juga diwanti-wanti dalam dunia pendidikan. Ya nanti kita akan bahas itu nanti di beberapa hari kemudian. Ya, hari ke depan maksudnya, oh, hari kemudian, hari ke depan, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu masih penasaran lagi, nanti kita hari Sabtu, ya, nanti detail-detailnya nanti bisa ini. Kalau penasaran lagi, biasanya kita bikin bootcamp. Kayaknya besok Januari Februari kita akan ada bootcamp. Dulu kami pernah bikin bootcamp 2 hari, yang datang itu sekitar 40 orang dari seluruh Indonesia. Kami pun surprise seperti itu. Karena biasanya kalau melalui Zoom ini kurang pas. Di bootcamp ini Bapak Ibu akan ketemu sama tadi Kak saya dan 4-5 orang dokter yang di bidang NLP, lalu juga ada tim asisten yang juga punya alat yang ini, tapi kami coba eh, koridor-koridor etika tetap kami jaga sehingga banyak sekali yang kami explore tidak kami share Bapak Ibu karena kami butuh diskusi sama tim etik waktu itu dan sarannya wah ini contoh ya kalau kita terlalu terlalu buka-bukaan dalam penulisan nanti apa ya kemampuan menulis ataupun teori menulis itu jadi lulu lantah dan kita belum sepakat itu seperti apa. Jadi nanti kita hanya depend on prompt engineering ya. Nah, itu kan akan sangat berbahaya bagi nanti kalau ternyata ChatGPT itu di stop gitu ya ataupun dia jual mahal dan sebagainya kan itu seperti kita dikontrol dan sebagainya. Demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa ini kan ya. eh, Mohon maaf, besok kami perbaiki ya mengenai suara dan sebagainya, ataupun yang lainnya, demonya juga lebih elegan. Tetap sehat ya Bapak Ibu, sampai ketemu eh, besok kalau memang mau tetap bergabung, kita masih ada 2 hari lagi malam, dan besok hari Sabtu. eh, Besok pagi malah saya ngisi di komunitasnya BRIN ya waktu komunitasnya BRIN eh, Jakarta ya asosiasinya apa biar nanti ini ya besok pagi saya ngisi juga kira-kira materinya mungkin hampir sama seperti ini tapi lebih lebih ke arah dua-duanya sekaligus kurang lebih seperti itu. Baik, sampai ketemu Bapak Ibu di acara-acara berikutnya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Recording stopped.